Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di KBM paket C SKB Kabupaten Bandung. Hari Selasa sekarang kita akan belajar dengan 5 pemateri nanti. Untuk memudahkan acara sekarang, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua, kepada anak-anak yang menyaksikan di rumah ya. Untuk berdoa kita mulai. Selesai. Alhamdulillah hari ini di tengah-tengah saya sudah ada beberapa pemateri yang akan menyampaikan pemaparannya nanti secara langsung. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Bu Julfa Febrianti ya. Kepada Bu Julfa saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Pak Latif yang sudah memberikan waktunya. Mungkin untuk materi hari ini saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan materi. Saya hanya akan mereview karena memang seperti yang diketahui kalau misalnya untuk saya akan memberitahukan pertama kalinya untuk UTS itu insya Allah minggu depan. Jadi mungkin kalau dibilang UTS bukan UTS ya, lebih ke tes aja, tes formatif lewat link. Nanti akan saya kasih linknya minggu depan. Persiapkan saja. Kemudian untuk tugas-tugas sebelumnya dari yang tugas-tugas yang dikumpulkan yang di Teams, baik itu yang di Teams ataupun yang latihan-latihan sebelumnya yang di link, tolong diisi semuanya, baik itu kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12. Baik itu link 1, link 2, dan juga link 3 yang untuk latihannya. Kemudian untuk tugas-tugas yang di Microsoft Teams yang saya suruh untuk kalian catat di buku catatan, kemudian tugasnya kalian catat juga di buku catatan, tolong minggu depan dikumpulkan. Untuk kelas 10 dikumpulkan pada hari Senin, dan untuk kelas 11 dan kelas 12 dikumpulkan pada hari Selasa. Boleh untuk kelas 11 atau kelas 12 pun misalnya kalian Bu, kayak hari Senin nggak bisa ngumpulin, misalnya kelas 10, saya bisanya hari Selasa, nggak apa-apa. Jadi buat kalian besok, baik itu kelas 10, 11, 12, tolong kumpulkan buku catatannya yang berisi catatan kemarin pelajaran dan juga tugas minggu depan, hari Senin, dan juga hari Selasa. Saya tunggu pagi dari jam 8:30 pagi di sini, sampai siang ya, sampai duhur. Oke. Kemudian, untuk materi, adapun materi yang memang akan menjadi tes formatif ya, tes formatifnya, yaitu mencakup untuk kelas 10 itu dari kemarin, yang pertama kita ada materi tentang persamaan dan ketidaksamaan, kemudian materi persamaan linier 3 variabel, sistem persamaan linier 3 variabel, dan yang terakhir kemarin ada fungsi ya, fungsi dan juga fungsi komposisi. Nah, kebetulan untuk fungsi komposisi yang kemarin itu, untuk fungsi komposisi kemarin itu kan di sini kan materinya itu ada 2 ya. Untuk materi yang minggu kemarin itu kan ada fungsi komposisi dan juga inverse fungsi. Nah, kita untuk ujian tesnya tengah semester ini kita hanya sampai fungsi komposisi saja, yaitu hanya sampai materi sampai contoh soal saja. Contoh soal yang terakhir, yang ini. Nah, yang ini. Sampai contoh soal yang ini saja. Untuk inverse fungsinya akan kita lanjutkan minggu depannya lagi setelah UTS ini. Ya. Kemudian untuk tugasnya, tolong tugasnya kerjakan sesuai dengan yang terakhir saya tugaskan, baik itu di Teams ataupun di WA grup. Kemarin kan sudah ada ya tugasnya. Kemudian bagi yang sejujurnya untuk yang latihan yang link itu kan masih banyak nih yang belum mengerjakan. Tolong dikerjakan. Yang memang masih belum bisa mengerjakan, saya akan buka kembali. Kalian boleh mengerjakan. Tapi yang sudah mengerjakan, jangan mengerjakan ulang. Jadi bagi yang belum mengerjakan,
Silahkan kalian kerjakan. Linknya sudah saya kasihkan dari awal juga di di grup WA. Kalau kalian nggak bisa masuk Teams. Jadi tolong kerjakan. Saya tunggu sampai minggu depan ya. Terakhir itu sampai minggu depan. Pokoknya mah tolong kerjakan sampai minggu depan. Sampai hari Senin minggu depan. Itu terakhir kali kalian bisa mengerjakan semua latihannya. Baik latihan pertama, latihan kedua, dan latihan ketiga. Jadi buat siapa yang nggak bisa mengerjakan, berarti kalian nggak punya nilai nih buat latihannya. Ya. Dan juga jangan lupa buku catatan. Kemudian untuk kelas 11, materi untuk kelas 11 sendiri, materinya hampir sama. Dari fungsi juga, fungsi komposisi gitu kan. Terus yang sebelum-sebelumnya, yang dari sini juga, sama deh yang kelas 10, cuman ada tambahan untuk kelas 11, karena di Teams kita kan sudah mempelajari tentang pikiran logis ya, atau logika matematika. Nah, kita akan materinya itu sampai berpikiran logis atau logika matematika di unit 4 di modul yang modul ke-6 kalau nggak salah. Jadi kita akan modul 1 kalau nggak salah atau modul 6 ya. Saya lupa, pokoknya berpikiran logis deh, modul berpikiran logis yang di Teams. Nah, kita sampai unit 4 di sana. Kemarin saya tugaskan. Nah, berarti tugasnya itu sampai sana, berarti ujiannya juga sampai sana. Kemudian karena untuk ujian ini serentak pada hari Selasa, akan saya kasih linknya. Jadi tolong, kalau misalnya kalian ada yang masih belum mengerti, kalian harus hari Senin ngumpulinnya. Biasa sekarangnya. Ya, karena hari Selasanya, siangnya insya Allah link untuk UTS-nya akan saya berikan siangnya. Mengerti? Ya, hanya sampai itu saja. Kemudian untuk kelas 12, mungkin kemarin pembahasannya sampai limit fungsi ya. Berarti UTS-nya juga, berarti soal-soalnya juga sampai pembahasan tentang limit fungsi. Untuk fungsi turunan mungkin tidak akan saya kasih soalnya. Jadi sampai limit fungsi saja terakhir. Ya, mungkin hanya demikian yang saya sampaikan soal untuk sekarang, karena saya hanya akan memberikan pemberitaan untuk kisi-kisi ujiannya saja, ujian tengah semester ini, ujian tes formatif saja di tengah semester ini. Saya harap kalian minggu depan bisa mengumpulkannya, bisa datang gitu, ketemu sama saya buat ngumpulin buku catatannya, ya. Jangan lupa asal tidak bergerombol saja. Pokoknya kalau memang janjian sama teman pun asal nggak bergerombol aja. Misalnya udah janjian 10 orang, ya jangan 10 orang langsung datang ke sekolah, misalnya 2 orang, 3 orang gitu. Yang penting kalian jangan ngumpul-ngumpul bergerombol aja. Pakaiannya tolong pakai pakaian bebas dan jangan lupa pakai masker. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Host. Ya, oke ya. Terima kasih kepada Bu Julfa ya yang telah memberikan materi pada hari ini tentang persiapan untuk UTS minggu depan ya. Terima kasih kepada Bu Julfa. Selanjutnya langsung saja ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bu Tati ya. Bu Tati sudah siap di sana. Materi kedua pelajaran sosiologi ya bersama Bu Tati. Kepada Bu Tati, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada host. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020, maaf. Nah, 2020 hari ini Ibu akan memberikan materi yang kelanjutan dari kemarin ya. Kemarin hanya baru sebagian tentang sosiologi. Tentang sosiologinya baru sebagian. Ini maaf host. Oh, nih kemarin baru dasar terbentuknya kelompok. Nah ini
kemarin seperti apa dan bagaimana. Tapi mudah-mudahan hari ini anak-anakku sekalian sehat semua, dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, tidak pergi keluar kalau tidak perlu sekali, walaupun harus pergi keluar pakai masker. Sudah pakai masker, terus cuci tangan, sering-sering bercuci tangan, jaga jarak kalau ketemu teman atau ketemu siapapun. Kalau sakit, batuknya dijaga, harus ditutup dan sebagainya. Karena memang pandemi ini masih terus berjalan, masih terus ada berlaku ya. Itu. Jadi kita pun sama harus terus menjaganya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan meneruskan tentang kemarin baru faktor pembentuknya kelompok ya. Nah, bergabung ini saya melanjutkan. Ada 5 ini kemarin bentuk pertemanan yang pernah dialami oleh siapapun, kesamaan pembentukan kelompok sosial yang hanya tergantung kepada kedekatan. Ini juga sudah kemarin ada kesamaan kepentingan, adanya kesamaan, saya mengulang sedikit, ada kesamaan seluruh sebuah terbentuknya atas dasar persamaan keturunan, biasanya orientasi. Nah, ini juga sudah kemarin kesamaan nasib, pekerjaan, profesi, dan sebagainya. Nah, ada yang sebut dengan tipe klasik. Nah, tipe klasik kemarin sudah ya, Ibu baru sampai tipe klasik, tapi belum semuanya, ini baru sampai sini nih. Ya, kesamaan nasib. Nah, Ibu lanjutkan dengan ini. Tipe klasik kelompok sosial. Nah, sekarang kalian sudah mampu ya memahami tentang tentang teman yang berbentuk kelompok sosial. Nah, ini juga sudah. Nah, kalian harus mengingat materi sebelumnya mengenai pengalaman belajar kalian selama pandemi ini. Jadi yang dimaksud berteman adalah membentuk kelompok itu sendiri sudah menjadi fakta sosiologis bahwa pada kenyataannya semua individu yang hidup bersama atau berkelompok. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membentuk kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok sosial yang terbentuk terdiri dari beragam ciri hingga menjadi punya ciri khas tersendiri yang membedakan antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lainnya. Itu yang disebut dengan klasifikasi, jadi pembentukan dari suatu kelompok. Klasifikasi ini berdasarkan cara terbentuknya kelompok itu sendiri, masyarakat, di mana masyarakat itu secara spontanitas, ada yang memang dibentuk spontanitas, ada juga yang dibentuk dengan kesendiriannya. Kelompok tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok semu. Kelompok semu merupakan kelompok orang-orang yang bersifat sementara. Bersifat sementara, kelompok sosial ini tidak memiliki struktur, ikatan kesadaran, nah ini ada, dan jenis atau aturan yang berlaku. Nah, berlaku ya sampai di sini nih. Nah, secara spontanitas. Nah, biasanya kelompok semu ini terjadi secara tiba-tiba. Bentar. Ini ada yang ini ya. Nah, tiba-tiba. Nah, ini jadi sebagai contoh mungkin kalian sering lihat berkumpulnya orang-orang. Biasanya ya mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ya. Terjadinya kecelakaan. Ini kan orang-orang berkumpul. Ada yang ini, ada yang itu. Sebentar. Nah,
Ini suara ibunya ada nggak ya? Sebentar. Ini rada ini. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Ini, aduh sebentar nih. Rada. Ini mana tadi ya. Sebentar ya. Sebentar ya nak ya. Aduh agak sulit nih. Nah ini tadi sudah ya. Di share screen-nya. Nah, ada teks. Ada tag ini. Nah, jadi itu yang disebut dengan tadi berteman tadi. Ada beberapa yang memang terbentuk. Kelompoknya sudah. Kelompoknya sudah. Nah, bentar. Nah, ini ada lagi tadi yang sebentar. Oke. Tadi ada yang, nah ini ada kerumunan emosional, crow. Nah, yaitu kerumunan yang menggunakan kekuatan fisik untuk melawan norma-norma yang bergaul hidup dengan yang bersangkutan. Ini juga ada. Bentar. Ini bentar ya sayang ya. Share dulu. Oke. Ya, bentar. Ya. Nih. Ada kelompok sosial ini. Nah, berbentuk tetapi ada satu ciri yang yaitu kehadirannya bersifat tetap. Kalau ini kelompok yang nyata kehadirannya tetap. Adapun bentuk-bentuk kelompok nyata adalah kelompok statistik. Ini ciri-cirinya adalah tidak direncanakan tetapi bukan berarti terjadi secara spontan, tidak terorganisir dalam satu wadah tertentu, tidak ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi yang berlangsung lama atau langgeng, tidak ada kesadaran berkelompok, kehadiran bersifat tetap. Kelompok statistik ini biasanya digunakan sebagai sasaran penelitian agar penelitian mudah dilakukan, maka masyarakat dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Contohnya kelompok laki-laki dan wanita, kelompok anak-anak, dan kelompok pengusaha dan sebagainya. Ini ada kelompok masyarakat atau social group. Kelompok kemasyarakatan mempunyai ciri-ciri tidak direncanakan tetapi sudah ada dengan sendirinya. Kemungkinan berkelompok dalam suatu wadah tertentu. Kemungkinan ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi. Kemungkinan juga terjadi kesadaran berkelompok. Kehadirannya tetap, kelompok kemasyarakatan dapat mempunyai wilayah yang tidak terbatas. Ini bisa siapapun, bisa warna kulit dan sebagainya ini ya. Suku Jawa, suku Sunda, suku Padang, wah ini banyak sekali. Nah ini ada realitas sosial. Waktu itu pernah juga tentang realitasnya, ini kelompok sosial oleh para ahli sering disebut kelompok masyarakat khusus. Seringkali kelompok ini terjadi karena ikatan pekerjaan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan sebagainya. Tidak direncanakan, tetapi sudah ada dengan sendirinya. Ada interaksi, interrelasi, sehingga menjadi komunikasi. Ada kesadaran berkelompok, kehadirannya, begini nih kenapa? Nggak ada play di sini tuh susah kehalangan pemahaman. Playnya
Jadi ini sebentar ya, sebentar saya ulang dulu, sebentar, maaf ya. Kan ya, materinya mana? Ya, oke. Bentar. Nah, ini benar. Ini kehalangin sih. Oke. Ini tadi kembali ya. Nah, ini tadi ini kan ada foto-fotonya. Jadi tadi saya coba untuk iniin dulu foto. Kalian anak-anak bisa lihat nanti, bisa buku apa saja tentang sosiologi itu semua ada. Nah, semua ada ya, Ibu hanya mengulang beberapa yang sudah ini. Nah, ini terjadi tadi tidak direncanakan dan sebagainya. Ini ada juga expensive. Yang perhatian ini biaya orang-orang yang dan semu datangan tujuan social crowd, yaitu kerumunan sementara yang tidak menyukai kehadiran orang lain sebab dapat menghambatnya untuk mencapai tujuan. Nih contohnya orang yang sedang antri karcis. Nah, karcis itu bisa di tempat bola ya, bisa juga di bioskop. Nah, orang tersebut biasanya agak kurang senang bila ada orang lain karena kehadiran orang lain tersebut dapat menghambatnya mencapai tujuan. Oke. Kerumunan panik social crowd, yaitu kerumunan orang yang dalam keadaan panik untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Contohnya ketika sedang terjadi gempa, semua orang berkumpul di depan rumah. Nah, itu kan pada keluar. Nah, itu biasanya crowd panik. Kerumunan emosional, acting lowest crowd, yaitu kerumunan yang menggunakan kekuatan fisik untuk melawan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam pergaulan hidup yang bersangkutan. Contohnya ya, mohon maaf nih, yang keroyokan, kerumunan tak bermoral, sorry ya, maaf ya, yaitu kerumunan orang yang biasanya melawan norma yang ada di dalam masyarakat. Ada massa mempunyai kemiripan ciri dengan kerumunan, tetapi terbentuknya agak berbeda. Pada massa ada sebagian pembentukan yang disengaja dan ada sebagian yang terjadi secara spontan. Contohnya pengumpulan orang-orang di sebuah lapangan atau jalan untuk melakukan demonstrasi. Terbentuknya publik hampir sama dengan massa, tetapi tidak dalam tempat yang sama. Publik ini mempunyai anggota yang tersebar tanpa batas wilayah. Tanpa batas wilayah formal maksudku ya. Contohnya publik pendengar pidato presiden yang disiarkan oleh radio, TV, dan sebagainya. Para hadirin yang datang pada pidato tersebut merupakan massa. Seluruh pendengar radio itu memperhatikan pidato adalah publik. Nah itu kelompok nyata. Kelompok sosial yang nyata mempunyai berbagai bentuk, tetapi ada satu ciri yang sama, yaitu kehadirannya bersifat tetap.
Hampir pada semua kelompok sosialnya terjadi di masyarakat merupakan kelompok nyata. Adapun bentuk-bentuk kelompok nyata adalah tadi kelompok statistik, ini nyata ya, sudah tadi, oke. Kehadirannya, nah, kelompok statistik ini, nah, ada ya, penelitian dan sebagainya, ini sesuai dengan kepentingannya. Nah, ada kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Kelompok kemasyarakatan, maaf, sosial group atau kelompok kemasyarakatan ini mempunyai ciri ini, tidak direncanakan tetapi sudah ada dengan sendirinya, kemungkinan berkelompok dalam suatu wadah tertentu, kemungkinan ada interaksi, interrelasi dan komunikasi, kemungkinan terjadi kesadaran kelompok. Kehadirannya tetap, kelompok bermasyarakat ini dapat mempunyai wilayah yang tidak terbatas. Nah, misalnya karena kesamaan kulit, karena suku bangsa yang sama, wilayah yang sama, gitu, negara yang sama. Nah itu adalah kehadiran kemasyarakatan. Kelompok sosial, social group, kelompok sosial oleh para ahli sosial sering disebut kelompok masyarakat khusus. Seringkali kelompok ini terjadi karena ikatan pekerjaan, karena ikatan pekerjaan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan sebagainya. Ciri-ciri kelompok sosial adalah tidak direncanakan tetapi sudah ada dengan sendirinya. Ada interaksi, interrelasi sehingga terjadi komunikasi. Ada kesadaran berkelompok, kehadiran tetap, kelompok sosial agak berbeda dengan kelompok terdahulu karena para anggotanya sudah terjadi interaksi dan interrelasi yang terus-menerus sehingga terjadilah komunikasi. Contoh kelompok ini adalah teman bermain. Itu kan dengan sendirinya, tetangga juga sama. Gitu ya. Kalian juga sama, kelas 10, kelas 11, kelas 12 punya teman-teman kelompok bermain kalian. Tapi sekarang jangan sering-sering main ya. Jangan sering-sering keluar kalau tidak perlu. Tapi kalau memang perlu keluar, pakai masker, jaga jarak, dan tetap cuci tangan. Ya mudah-mudahan dengan itu pandeminya cepat hilang ya. Jadi kita bisa bertemu lagi seperti biasa. Oke. Bu lanjut ya nak. Nah, ini kalian pasti kangen ya, ingin ketemu sama teman-teman, sama ibu juga. Oke. Tadi sudah ya, taman bermain sudah seperti apa yang terjadi interaksi yang erat antar individu. Hubungan sosial interrelasi ini antar individu sudah terjalin sehingga kelompok ini berulang aktivitasnya. Oke. Kelompok asosiasi atau association group. Kelompok asosiasi terbentuk dengan ciri-ciri yang tetap. Ciri-ciri kelompok ini adalah tetap. Terjadi karena sengaja dan direncanakan atau dibentuk. Terorganisir dalam suatu wadah. Ada interaksi, ada interrelasi, dan komunikasi secara terus-menerus. Kesadaran kelompok ini sangat kuat. Kehadirannya bersifat tetap. Kelompok sosial paling mudah dikenali karena adanya wadah tertentu. Contohnya partai politik, perkumpulan olahraga, Karang Taruna, apalagi ya, nah seperti itu dia sudah terbentuk, sudah ada gitu loh. Nah dan cirinya juga sudah kita tahu, wadahnya sudah ada dan sebagainya. Itu ada kelompok sosial menurut ikatannya. Ini kelompok sosial ini adalah antar anggotanya ini saling mengisi, saling ketergantungan karena satu dengan yang lain akan saling memerlukan. Nah ini kelompok ini ada Gemeinschaft dan Gesellschaft ya. Nah kelompok ini ikatan antar anggotanya ini menurut Ferdinand Tönnies menjadi dua, ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kedua kelompok ini oleh Jojo Digono, kemudian dikenal dengan istilah paguyuban dan patembayan. Nah itu ya, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Bahasa Indonesianya atau istilahnya menurut Jojo Digono adalah paguyuban dan patembayan.
Oke ya, silakan nanti dilihat. Nah, seperti apa paguyuban atau Gemeinschaft ini? Paguyuban pada dasarnya merupakan kelompok sosial yang terjadi karena ikatan darah atau garis keturunan. Nah, ini misalkan perkawinan, kerabat, suku bangsa, dan sebagainya. Pada kelompok sosial ini, rasa kebersamaan, solidaritas sosial, dan perasaan sangat kuat pada anggotanya. Nah, karena tadi ada perasaan, tadi ya, satu daerah. Misalkan apalagi kalau orang-orang atau kita berada di rantau. Jadi kalau ketemu di rantau, perasaan kita punya saudara. Kalau misalkan kita berasal dari suku Sunda, misalkan orang Jawa yang merantau ke luar negeri, nah, atau kemana, itu perasaan ada satu ikatan. Oh iya, itu saudara aku gitu loh. Satu suku bangsa dan sebagainya. Itu ya. Nah, itu paguyuban ini biasanya ada perkumpulannya. Nah, tadi ya ada kalau di Jawa Barat yang orang dari luar biasanya ada perkeluarga Minangkabau. Ada juga perkumpulan Manokwari atau orang-orang yang asal dari Papua, ada perkumpulan asal Sulawesi dan sebagainya. Kalau kita pun sama orang Jawa atau orang Sunda, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau mereka ada di luar seperti itu. Oh iya, perkumpulan orang Sunda gitu ada persatuannya, orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah dan sebagainya, itu sama. Itu ya yang disebut dengan paguyuban atau Gemeinschaft. Patembayan ini atau Gesellschaft ini adalah merupakan kelompok sosial yang terbentuk atas dasar kepentingan tertentu. Seseorang akan menjadi anggota patembayan dengan memperhitungkan untung dan ruginya. Seperti ekonomi ya, ada untung rugi gitu ya. Maksudnya untung rugi di sini adalah saling menguntungkan gitu. Salah satu dengan lain saling membutuhkan. Itu ya, ada perihal seperti itu. Tapi bukan berarti mungkin tidak hanya dengan materi, kalau dalam ekonomi kan ada materi. Jadi pada kelompok sosial ini, masing-masing anggota menggunakan rasionya untuk bergabung dalam kelompok tersebut. Bila anggotanya merasa tidak perlu lagi terhadap kelompoknya, maka ia dapat keluar dari kelompok tersebut. Oleh karena itu, ikatan antar anggotanya bersifat longgar. Contohnya adalah perusahaan. Kalau perusahaannya seperti itu. Oh, ini adalah bekerja dia sebagai karyawan di sana. Nah, itu dia kalau dia memang sudah waktunya keluar atau sudah selesai ya, bisa ya. Nah, ini tadi ada karena juga karyawan ini biasanya perusahaan itu karyawan kantor menjadi kelompok sosial yang terikat secara kontraktual. Nah, nanti kalau kalian yang sudah keluar dari paket C, mungkin kelas 12, nanti ada yang kuliah, ada yang kerja di perusahaan, ada yang pengusaha dan sebagainya. Ini kalau yang bekerja ada namanya kontrak kerja atau kontraktual. Nah, ini tadi mereka bisa berkumpul karena pertimbangan ekonomi. Ya, oke. Ada klasifikasi kelompok berdasarkan solidaritas antara anggotanya. Istilah ini dipopulerkan oleh orang sosiologi yang bernama Emil Durkheim, yaitu solidaritas mekanik adalah solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompoknya. Solidaritas organik ini adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga dilakukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Jadi tadi ada menurut Emil Durkheim. Jadi menurut Emil Durkheim, solidaritas itu ada dua, ada mekanik dan ada organik, gitu ya. Seperti itu aja ya. Alam juga sama kan, ada organik dan ada non organik. Nah, ini adalah dibagi dua tadi.
Ada kalau yang mekanik adalah muncul pada masyarakat yang masih sederhana dia. Dia sederhana, menerima apa adanya gitu ya. Terus belum mengenal ada pembagian kerja dan sebagainya. Kalau yang organik itu adalah dia sudah tahu ikatannya seperti apa, terus ada pembagian pekerjaan, ada pembagian tugas. Nah, itu yang organik. Oke. Ini ada klasifikasi kelompok berdasarkan erat longgarnya ikatan dalam kelompok. Klasifikasi ini diperkenalkan oleh Ferdinand Tönnies bahwa Gemeinschaft paguyuban merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Ferdinand ini juga membagi 3. Ini ada membagi 3 ya. Bagi 3 ini ada Gemeinschaft My Blood, yaitu paguyuban karena adanya ikatan darah. Contohnya kerabat, gitu ya, Klein. Terus Gemeinschaft of Plains, yaitu paguyuban karena tempat tinggal yang berdekatan, tetangga biasanya itu kan tempat tinggal yang berdekatan. Lalu ada Gemeinschaft of Mates, yaitu paguyuban karena jiwa dan pikiran yang sama. Contohnya adalah pengajian. Itu biasanya karena merasa yang sama ya, gitu ya. Atau mazhab tertentu. Ada Gesellschaft, yaitu patembayan, merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh untuk waktu yang pendek. Strukturnya bersifat mekanis dan sebagian suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya ikatan antar pedagang. Itu kan hanya sementara ya, seperti itu. Atau organisasi dalam sebuah pabrik, itu ada apa ya, kalau di pabrik biasanya ikatan pekerja Indonesia ya, atau pekerja pabrik itu sendiri. Nah ini ada klasifikasi kelompok berdasarkan identifikasi sosial, identifikasi diri sendiri. Nah ini menjadi 2. In group, yaitu grup suatu perasaan perikatan antara satu orang dengan orang lain dalam suatu kelompok sosial tertentu. Perasaan tersebut sangat kuat sehingga membentuk suatu perilaku berakhir sosial tertentu seperti solidaritas, kesediaan berkorban, kerjasama, konfirmasi, dan sebagainya. Ada out group, yaitu seseorang merasa bukan bagian dari kehidupan kelompok. Out group feeling selalu ditandai munculnya perilaku antagonistik dan antipati sehingga muncul gejala plazudis atau paranoid ya, berlebihan lah, etnosentris, mementingkan kepentingan sukunya sendiri, tidak kooperatif dan lalai biasanya dan sebagainya. Oke, ini satu lagi, ada klasifikasi kelompok berdasarkan kualitas hubungan di antara para anggotanya. Kelompok ini adalah hubungan sosial antar anggotanya itu sendiri. Dari kelompok primer merupakan suatu kelompok yang hubungan antar anggotanya saling kenal, mengenal, dan bersifat informal. Contohnya keluarga, kelompok sahabat. Nah, ini teman-teman sepermainan. Nah, ada kelompok sekunder, adalah kelompok sosial yang terbentuk karena merupakan hubungan antar anggotanya bersifat formal, informal, dan didasarkan pada manfaat, asas manfaatnya. Contohnya sekolah, PGRI, dan sebagainya. Ini pencapaian tujuan berdasarkan tujuan yang dan ada aturan-aturannya. Ini ada aturan-aturannya. Kelompok informal merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Nah, ini ya. Kalau di kita adalah, kalau di Forma mungkin OSIS, kalau di kita di SKB adalah apa ya namanya? Lupa Ibu juga. Kalau di SKB apa namanya?
apa ya? OSIS, organisasi siswa intersekolah. Kalau di SKB, IWABA ya. Nah, Ibu baru ingat. Masih ingat kan IWABA ya? Ikatan Warga Belajar, nah, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bandung. Itu ya. Nah, masih ingat ya? Kita rindu ya? Anak-anakku pasti rindu dengan itu semua. Dengan ikatan IWABA tadi ya. Kapan insya Allah deh. Nanti kita mudah-mudahan pandeminya cepat beres. Nah itu salah satu bentuk kerjasama kita dengan orang lain yaitu dengan membentuk kelompok sosial. Jadi dalam kelompok sosial dapat membantu kita untuk mempermudah menyelesaikan suatu urusan, tugas atau tujuan dengan cara bekerja sama. Pekerjaan yang terasa sulit kita kerjakan sendiri akan menjadi lebih mudah jika dikerjakan secara berkelompok. Sebab dalam suatu anggota kelompok, setiap anggota mempunyai keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Sehingga terjadilah pembagian tugas dan spesifikasi kerja yang membuat hasil pekerjaan tersebut menjadi maksimal. Itu salah satu adalah pentingnya kita mempunyai sudah nih teman yang baik ya. Nah ini jadi sudah kelompoknya pada materi ini kemarin dengan hari ini dua pertemuan materinya sama ya, ini tentang pentingnya berteman. Ini kan ada teman-temannya di sini ini ya. Oke. Nih, oke ya. Nah, jadi Ibu cukupkan tentang materi hari ini. Lanjutan dari materi hari Selasa yang lalu. Jadi materi tentang pentingnya berteman sudah selesai. Tugasnya jangan lupa, silakan kalian merangkum materi ini dari yang kemarin dengan hari ini. Terus dikumpulkan di buku masing-masing sudah beberapa materi ya. Sudah 7 materi, norma dan nilai. Ada ada bagaimana mudik dan sebagainya. 6 apa 7 ya? Sekitar 6. Kalau dengan ini berarti 7. Silakan dirangkum dari setiap materi itu. Silakan ambil intisarinya minimal ya 2 halaman atau 3 halaman. Kalau yang itu silakan buka buku materi apa saja tentang sosiologi. Materi apa saja, buku apa saja yang berhubungan dengan sosiologi. Silakan. Terus kalau kalian punya buku apapun, silakan dilihat dari materi itu. Tugasnya itu minggu depan dikumpulkan. Tapi tidak barengan ya. Tadi kata Bu Julpah juga sama, tidak berkerumun. Jadi boleh dititipkan oleh siapapun. Di situ setiap materi dikasih tanggal. Hari Selasa tanggal sekian materinya ini. Nah itu di buku nanti dikumpulkan karena kita akan formatif ya. Tes tengah semester. Nah, PTS betul ya. Tes tengah semester ya itu nanti minggu depan saya akan memberikan itu. Jadi tugasnya dikumpulkan materinya, rangkuman materinya, dikasih tanggal dan harinya dengan materi apa. Gitu ya, setiap ini berarti sudah 6 dan 7. Terus ada tugas lain, mengerjakan tugas, ada tentang tugasnya yang untuk mengisi ada 5 soal kalau tidak sama juga di buku dikasih tanggal dan sebagainya. Itu ya nak ya. Nah, ya hari ini Ibu cukupkan sampai di sini materinya tentang sosiologi. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, terus sehat, sering cuci tangan. Tidak berkerumun. Sekali lagi, tidak berkerumun. Nanti pun ke sekolah harus bergantian. Ya, kalau menyerahkan tugas dan sebagainya.
Oke, Nak, mudah-mudahan semuanya sehat. Maaf kalau Ibu tadi ada sedikit kendala ya. Oke, terima kasih Nak semuanya. Kelas 10, 11, 12. Kelas 10 belum pernah ketemu sama Ibu ya. Ya, tapi sering ngelihat Ibu lah ya. Karena memang kita belum pertemuan secara langsung. Kalau 11, 12, mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke, terima kasih host. Materi tentang sosiologinya sudah saya selesai. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tati yang telah menyampaikan materi tentang sosiologi ya tadi. Lanjutan materi dari minggu kemarin. Alhamdulillah sudah beres. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan di rumah bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemateri ya. Kalau sudah dipahami, bisa dilakukan kelas sosiologi ya. Karena itu bisa berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa langsung kita praktekkan di lingkungan rumah masing-masing. Ya, selanjutnya pemateri ketiga ya pada hari ini tentang tata busana ya, Bu Rida. Langsung saja di sini Bu Rida sudah siap. Langsung saja kepada Bu Rida, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada host yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak paket C SKB Kabupaten Bandung. Selamat berjumpa kembali dengan saya, yaitu bidang keterampilan tata busana. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang sekarang ini, alangkah baiknya kalian mengisi dulu chat kehadiran. Sudah mengisi chat kehadiran, Ibu sekedar mengingatkan sebentar lagi kita akan ada PTS, dibuka-buka lagi materinya dari mulai materi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sekarang adalah materi yang keenam. Baiklah, kita mulai saja ya pada materi yang selanjutnya, yang sekarang. Oke, kita mulai ke materi yang keenam adalah bagaimana cara membuat macam-macam pola dasar. Nah, ini Ibu perkenalkan macam-macam pola dasar, diantaranya ada apa saja ya. Yang kemarin-kemarin Ibu menerangkan bagaimana cara mengukur badannya, bagaimana cara mengukur celananya, bagaimana cara mengenali alat-alat jahitnya, bagaimana cara pembuatan polanya. Nah, sekarang Ibu mau mengenalkan bagaimana cara atau macam-macam pola dasar itu apa saja, terdiri dari apa saja ya. Kita mulai dari macam-macam pola dasar. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, anak-anak paket C SKB Kabupaten Bandung untuk kelas 10, 11, dan 12-nya. Bisa kalian lihat, dan kalau kalian misalkan tidak ada yang mengerti atau kurang dipahami, bisa cek ke Ibu langsung ya. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa langsung dapat dimengerti. Oke, lanjut kita ke macam-macam pola dasar. Nah, di sini ada pola dasar badan. Sebelum kita menerangkan bagian-bagian apa saja pola dasar badan itu, Ibu mau menerangkan macam-macam pola dasarnya. Di sini ada macam pola dasar badan bagian depan. Kemudian ada lagi pola dasar badan bagian belakang. Nah, ini gambarnya ya. Nah, bisa kalian lihat. Nanti ada tugas buat kalian untuk membuat pola dasar. Nah, kalian
Perhatikan, simak baik-baik. Selanjutnya di sini ada pola dasar lengan. Nah, di sini tadi ada pola dasar bagian badan depan, bagian badan belakang. Nah, di sini ada pola dasar lengan. Pola dasar lengan ini terdiri dari bagian depan dan belakang. Nah, di sini juga bisa dibedakan sama anak-anak. Di sini ada tanda warna merah dan warna biru. Tentunya warna merah dan biru ini untuk membedakan bagian depan dan belakang sesuai dengan pola badan depan dan belakang tadi. Oke, kita lanjut. Ada apa saja ya pola dasarnya? Pola dasar rok. Nah, lihat di sini tak lepas dari ketentuan depan belakangnya. Bagian depan pola rok ditandai dengan warna merah, bagian belakang pola rok ditandai dengan warna biru. Ini baru sekedar pola dasarnya saja. Selanjutnya ada, di sini ada pola dasar anak-anak. Dari pola dasar anak-anak, anak-anak bisa juga atau kalian bisa membuat pola dasarnya seperti ini. Ini untuk pola dasar anak-anak mencakup bagian depan dan belakang. Tidak seperti tadi ya, pola depan belakangnya terpisah. Nah, ini untuk anak-anak itu satu pola. Satu pola bisa berbagai macam makna atau kegunaan. Di sini adalah ada pola dasar depan dan belakang dalam satu gambar pola. Kemudian ada apa lagi ya? Di sini ada juga cara merancang bahan dan harganya. Untuk merancang sebuah pakaian, di sini kita bisa menentukan berapa meter pakaian yang akan kita buat dan berapa harga pakaian yang akan kita buat. Nanti kita atau kira ya pada pola ini ada pola ini ada tertandai dengan pensil hitam. Nah, di sini ada pensil merah yang menandakan pola ini adalah pola bagian depan. Nah, di sini juga ada tanda arah panah. Barangkali ada yang ditanyakan ya, kenapa di pola dasar ini ada tanda arah panah? Nah, tanda arah panah ini adalah tanda untuk menentukan garis serat bahan. Ya, garis serat bahan. Nah, di sini juga ada strip titik, strip titik, strip titik. Ini juga menandakan untuk tanda lipatan. Untuk tanda lipatan pada bagian bahan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pola dasar badan, ukuran yang diperlukan untuk membuat pola dasar badan. Di antaranya, di sini ada lingkar badan, lingkar leher, lingkar pinggang, lebar bahu, panjang dada, lebar dada, panjang punggung, lebar punggung, panjang sisi, tinggi puncak, jarak payudara. Nah, sekitar ada 11 poin untuk membuat pola dasar badan. Untuk membuat pola dasar badan ini adalah tak lepas dari ukuran-ukuran yang telah atau sudah diberikan bagaimana cara mengukur badan. Nah, cara mengukur badan, lingkar badan sudah diterangkan atau dibahas atau dipaparkan pada minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang adalah bagaimana cara membuat polanya. Nah, dari ukuran-ukuran tersebut, di sini Ibu sudah membuat contoh ukuran. Misalkan, di sini ada lingkar badan.
contoh ukuran lingkar badannya 88. Ini contoh ukuran ya. Contoh ukuran lingkar badan dibagi 4. Sama dengan, bukan dibagi ya, ditambah. Kenapa ditambah 4? Karena untuk lingkar badan diukur pas sekeliling badan yang paling besar hasil pengukuran ditambah 4 cm. Hasilnya adalah 92 cm. Nah, ini ukuran yang akan kita buat untuk membuat pola dasar. Di sini ada lingkar leher. Lingkar leher 36 cm. Lingkar pinggang 66 cm. Sesuai dengan ketentuan bagaimana cara mengukur di minggu-minggu yang lalu. Lingkar pinggang adalah diukur pas sekeliling pinggang, hasil pengukuran ditambah 2 cm. Nah, di sini sudah Ibu contohkan ukurannya 68 cm. Lebar bahu 12 cm, panjang dada 32 cm. Lebar dada 33 cm, panjang punggung 38 cm, lebar punggung 34 cm, panjang sisi 17 cm, tinggi puncak 13 cm, jarak payudara 18 cm. Nah, ini adalah poin-poin ukuran badan untuk membuat pola dasar badan. Ya, ukuran sudah ditentukan. Bagaimana cara membuat pola badannya? Nah, di sini bagaimana cara membuat pola dasar badan? Pertama-tama kita buatlah siku-siku. Gambarnya seperti ini. Ini untuk bagian belakang ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagian pola depan juga sama seperti ini. Cuma yang membedakan adalah besar dan kecilnya saja. Nah, di sini dari E ke G, 1/6 lingkar leher ditambah setengah sama dengan 36 cm. Atau kita bulatkan dengan 6,5 cm. Nah, untuk keterangan bisa kalian lihat lanjut ini P kalau ditambah 2 sama dengan untuk lebar bahu 12 cm. Turun ke bawah, kemudian dipertegas 12 cm-nya. Panjang dada diukur dari D ya, dari D ke bawah. D ini adalah atau E ini adalah ukuran panjang dada. 32 cm, panjang sisi 17, B ke D, setengah DA. Kemudian lebar dada, contoh ukuran 33 dibagi 2, 16,5. Lingkar badan, nah ini untuk lingkar badan harus dipahami dan selalu diingat. Untuk lingkar badan ini dibagi 4, ditambah 1 untuk bagian depan. Contoh ukuran tadi lingkar badan 88 cm dibagi 4, kemudian ditambah 1 hasil 24 cm. Dan hubungkan titik H, C, T menjadi kerung lengan bagian depan. Kita lanjut ke lingkar pinggang. Lingkar pinggang ini juga perhitungannya sama dengan lingkar badan. Lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 1 untuk bagian depan, ditambah 3 untuk kupnat. Kupnat itu adalah bagian pinggang untuk mengecilkan, untuk mengepas badan. Nah, di sini sudah ada 21 cm untuk lingkar pinggang. Dari E ke L tinggi puncak. Tinggi puncak itu yang mana ya? Nah, nanti bisa kalian lihat ya, perhatikan betul-betul gambarnya. Untuk tinggi puncak 12 cm. L ke N setengah jarak payudara. Nah, tadi contoh ukuran jarak payudaranya 18 cm. Untuk perhitungannya dibagi 2.
9 cm. E ke O 1/10 lingkar pinggang. Nah, ini untuk menentukan titik kupnat pertama. Ditambah 1 tetap, untuk bagian depan, hasilnya menjadi 7,8 cm. Dibulat menjadi 8. Dari E ke O. Hurufnya nanti bisa kalian lihat di gambar. O ke P sama dengan 3 cm lebar kupnat. Lebar kupnat untuk badan bagian depan dewasa adalah kita bakukan 3 cm. Tapi seandainya kalian mau lebih besar juga tidak apa-apa, tidak terlalu baku. Ini fleksibel ya. Fleksibel untuk kupnat bisa kalian 2 cm, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, di sini sesuai dengan bentuk badannya masing-masing. Apabila mengepasnya terlalu kecil, boleh dikecilin kupnatnya. Apabila pakaiannya menjadi besar, bisa kalian besarin ini lebar kupnatnya. Hubungkan titik T dan C. C ke Q adalah 4 cm. Lebar kupnat sedang. Untuk C dan Q ini adalah untuk membuat kupnat di bagian lingkar kerung lengan. Kenapa di lingkar kerung lengan ada kupnat? Kupnat ini untuk polanya saja ya. Kalau nanti untuk di bagian pakainya tidak usah dibuat, kecuali kalau kalian menginginkannya. Baik, kita lanjut ke pola dasar bagian belakang. Nah, di sini untuk pola bagian belakang sudah sesuai dengan gambarnya, gambar yang tertera di pinggir di sini ya. Bisa kalian simak gambarnya dan sini ukurannya. Untuk E ke N, lingkar leher ditambah setengah sentimeter. Nah, di sini kalian bisa lihat ini E ke N 6,5 cm. Lalu di sini ada E ke K turun 2 cm. Hubungkan titik N dan K menjadi kerung leher. Dari N ke L lebar bahunya 12. Turun 3,5 cm. Kemudian tarik garis ke titik K. Nah, kemudian dari L ke Q turun 3,5 sudah. KKM panjang punggung 38 cm di contoh ukuran. Dari K sini K ya. Dari K ke M turun 38 cm. Dari M ke B ke sini. Nah, ini panjang sisi ya namanya. Panjang sisi 17 cm sesuai dengan contoh ukuran. Dari K ke C 1/2 KB setengah KB. Nah, di sini bagi 2. Ini untuk K dan C. 20 bagi 2 adalah 10. Dari C ke D setengah lebar punggung. Untuk lebar punggung, contoh ukuran ada 34 cm. 34 dibagi 2, 17. Nah, di sini dari ke sini ke sini 32 cm. 34 maaf, bagi 2. Jadi 17 cm. Dari B ke T, lingkar badan. Nah, sini untuk mengukur lingkar badan. Untuk mengukur lingkar badan, 1/4 lingkar badan. Contoh ukuran penghitungannya sama dengan pola bagian depan. Cuman yang membedakan, kalau untuk pola bagian depan ditambah 1, kalau untuk pola bagian belakang dikurangi 1. Nah, seperti bisa kalian lihat di sini, 1/4 lingkar badan dikurangi 1. Kalau tadi kan di bagian depan, 1/4 lingkar badan ditambah 1. Nah, ini yang membedakan untuk bagian belakang. Contoh ukuran 92 cm dibagi 4 adalah dikurangi 1, hasilnya 22. Dari B ke T, 22 cm. Lanjut ke lingkar pinggang. Lingkar pinggang juga sama seperti penghitungan dari pola bagian badan atas. Penghitungan lingkar pinggang adalah 1/4-nya. Contoh ukuran lingkar pinggang 68 bagi 4. Dikurangi 1 tetap untuk menandakan pola ini bagian belakang, ditambah kupnat tetap ini untuk menentukan posisi postur tubuh bagian belakang. Hasilnya ada 19. Ini sudah ada hasilnya ya. 19 dari sini ke sini M ke Y.
tarik garis dari T ke Y. Set. Nah, di sini hubungkan semua titik menjadi bentuk badan bagian belakang. Kita lanjut ke kupnat. Untuk menentukan titik kupnat, di sini bisa kalian lihat di pola contoh ukuran pola bagian belakang. Sama halnya seperti tadi di pola bagian depan. Nah, 1/10 ini adalah contoh atau penghitungan rumus untuk membuat titik kupnat. Contoh ukuran lingkar pinggang nomor 8, 68 bagi 10. Hasilnya ada 6,8 kita bulatkan menjadi 7. Nah, ini penghitungan 7 ini dari M kemana ya? M ke E. M ke E 7. E ke F 3. Nah, di sini ya, sudah berjajaran 3 cm. Nah, baru ini setengah jarak dada. Jarak dada contoh ukuran 18 cm dibagi 2, 9. 9 HKG turun 2 sampai 4. Nah, dari sini ke sini 9. Ke sini turun 2 sampai 4 cm. Biasanya belakang suka turun 4 cm. Ya. 2 juga tidak apa-apa ya. Ini sudah ada ketentuannya 2 sampai 4. Nah, sampai di sini tuh bisa dipahami. Untuk pola bagian depan dan belakang, badan atas, baru pola bagian depan dan belakang. Pola dasarnya saja. Belum ada pecah model. Set ke pola dasar. Lihat ukuran berapa poin. Pertama ada panjang lengan, ada lingkar kerung lengan, ada lingkar lengan, ada lingkar pergelangan lengan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya minggu-minggu yang lalu sudah diterangkan ya. Nah, sekarang tinggal cara pembuatannya saja. Contoh ukurannya. Ini untuk contoh ukuran lengan. Nah, di sini adalah contoh ukuran pola dasar lengan pendek. Tetapi Ibu sini membuatnya untuk contoh ukuran panjang, lengan panjang. Nanti untuk tugasnya bisa kalian lihat contoh-contoh ukuran yang sudah Ibu berikan ya. Panjang lengan di sini ada 50 cm. Lingkar kerung lengan 44 cm. Lingkar lengan 30 cm. Lingkar pergelangan 22 cm. Nah, cara membuatnya, buatlah sudut siku-siku ABC. Nah, di sini ada huruf A, B, dan C. A, B, dan G. G ya, G. A, B, dan G. Nah, buat sudut siku-siku tak terhingga dulu. Cara membuatnya adalah A ke C, 1/4 lingkar kerung lengan ditambah 2. Hasilnya adalah 13 untuk A ke C. A ke C ini adalah untuk menentukan tinggi puncak. Bagaimana cara menghitung atau mengukur A ke C? Bagaimana cara mengukur lingkar kerung lengan? Nah, cara mengukurnya adalah anak-anak bisa membuat polanya dulu. Di sini nih, lingkar kerung lengan bagian belakang ditambah lingkar kerung lengan bagian depan. Nah, lingkar kerung bagian depan ditambah lingkar kerung lengan bagian belakang, kemudian ditambahkan menjadi lingkar kerung lengan. Nah, di sini lingkar kerung lengan contoh ukuran ini dari penghitungan yang tadi itu ya. Nah, cara membuatnya seperti itu tadi. Kita baru ke C ya. A ke C tinggi puncak adalah sudah ditentukan di sini adalah 13. Dari A ke B panjang lengan, panjang lengan. Di sini adalah panjang contoh ukuran panjang lengan 55. Ini untuk pola dasar lengannya cuma lengan pendek mungkin sampai 24 saja. Nah, di sini
Untuk panjang lengan 55 bisa kalian perpanjang dari A ke B-nya 55 cm. Nah, bisa kalian perpanjang ya. Memakai skala 1/4 di buku dulu. Kemudian lanjut ke C ke D. Setengah CD dikurangi 3 cm. Ada 18 cm. C ke D. C ke D-nya itu berapa ya? Setengah CD. Nah, setengah CD. Nah, ini CD dikurangi 3, 18. ACE adalah sudut siku-siku. ACE. AE setengah lingkar kerung lengan. Dari A ke E, A ke mana ya? E. A ke E sama dengan A ke D ya. A ke E sama dengan A ke D. Setengah lingkar kerung lengan. Contoh ukuran tadi sudah diukur. Contoh ukuran 44 cm kerung lengannya. Dibagi 2. Menjadi 22 cm. Dari A ke E. D ke F. Nih, lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Setengah lingkar lengan. 30 bagi 12. Maksudnya ini B ya. B. Ingat ini B. Yang B ini. B ke F. 15 cm. Membuat lengan pendek cukup. Oke. Nah, untuk lengan panjang, bisa kalian ukur kembali. Mungkin tidak sama dengan contoh ukuran lingkar panjang lengan pendek ya. Untuk lengan panjang, mungkin di sini contoh ukurannya sudah ada, 22 bagi 2 adalah 11 cm. Hubungkan dari E ke titik F yang tadi. Nah, titik X. Nah, sekarang baru ke untuk menentukan depan belakangnya. Untuk menentukan titik depan belakangnya, Ibu lihat saja. Garis A ke B-nya, D-nya menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk bagian belakang, kalian bisa menghitung dari A ke E menjadi 3 bagian yang sama. Contoh, 18 bagi 3. Nah, di sini 6 cm pada bagian yang sama. Nah, di sini ya. Ada titik A2 dan A3. Ini naik 2 cm. Kalau tadi bagian depan 1 cm, bagian belakang lebih lebar 2 cm. Nah, di sini di bagian yang pertama, bagian yang kedua tengah-tengah, bagian yang ketiga naik 2 cm, bagian yang ke-1 turun 0,5 cm atau setengah cm. Nah, di sini tinggal kalian sambungkan titik-titiknya menyambung menjadi satu dengan pola lingkar lengkung lengan bagian depan. Nah, sampai di sini dulu ya. Nah, sampai di sini kalian mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita sampai di sini. Kalau ada yang tanyakan boleh jawab ya. Untuk tugasnya minggu depan nanti dikumpulkan, kalian membuat
pola dasar bagian depan dan belakang, juga pola dasar lengan pendek saja ya. Kalau mau lengan panjang juga boleh. Memakai mistar skala ukuran 1/4 di buku kertas HPS. Nah, bisa dipahami ya tugasnya. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran sekarang ini sudah jadi kalian dengarkan, kalau mengerti boleh ya ke paham. Sampai berjumpa lagi minggu depan, pembelajarannya berbeda. Jangan lupa tugasnya. Semangat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rida yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Mohon maaf ya kepada teman-teman semua jika nanti videonya agak sedikit gangguan karena ada sedikit koneksinya, masalah koneksi di sini. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja ke pemateri keempat ya. Langsung saja kepada Pak Solihin, waktu dan tempat, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, Paket Kesetaraan SMA kelas 10, 11, 12. Alhamdulillah pada siang hari ini kita seperti biasa melakukan kegiatan pembelajaran online ini. Kesempatan terakhir mungkin Bapak ya, untuk pelajaran geografi biasanya paling depan, sekarang di belakang, karena ada itulah pergantian aja supaya tidak jenuh. Pada hari ini sehat semua kan? Alhamdulillah. Untuk link itunya nanti di-share, link pembelajarannya. Untuk absensinya silakan langsung aja di YouTube ini. Untuk absensi kehadiran dari kelas 10, 11, 12. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita melanjutkan masih materi tentang ini. Bapak pastikan dulu itunya ya. Ini materi bagian itu ada beberapa bagian. A, B-nya sudah kita itukan dari kemarin, dari pertemuan sebelumnya. Nah, ini materi pertama, bumi yang selalu bergerak. Ini subnya tentang bumi yang selalu bergerak. Di dalam subnya ini juga ada 3 sub lagi ke bawahnya. Yang A geosentris, P lawan heliosentris ini ya. Ini paham-paham atau teori-teori tentang bumi, perputaran bumi sebenarnya ya. Yang keduanya tentang rotasi dan revolusi bumi itu sendiri. Nanti kita dibahas. Nah, yang keempat yang berhubungan dengan pergerakan bumi itu ada yang disebut dengan gerhana. Nah, ini yang pertama kita masuk ke
Apa itu geosentris dan heliosentris? Nah, ini penjelasannya. Bangsa Cina gitu kan. Tokoh sendiri yang mempopulerkan bahwa bumi berbentuk datar adalah ini filsuf kita yang sudah kenal ini dari Yunani, Aristoteles. Nah, meskipun bertahan lama dan mendapat dukungan dari Dewan Gereja pada waktu itu, perkembangan ilmu pengetahuan tetap berjalan dan pengamatan-pengamatan tentang bumi maupun jagat raya terus berkembang hingga pada abad 17 pandangan tentang bumi datar mulai ada saingan, ada tentangan dari beberapa pihak atau beberapa tokoh ilmuwan yang mempelajari tentang bumi ini. Nah, tokoh-tokoh yang menyatakan bentuk bumi itu bulat atau tentangan dari bentuk bumi yang datar itu dikemukakan lain oleh Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Meskipun hasil pengamatan banyak yang tidak mempercayai pada waktu itu, supaya kita ketahui kalau ada hal-hal yang baru kan tidak langsung diterima, tapi harus ditentang dulu, ada pendapat lain atau termasuk menyalahi aturan atau norma-norma yang ada. Dapat dibayangkan bahwa sudah bertahun-tahun, berabad-abad dinyatakan bahwa bumi datar, ada pendapat baru tentang bahwa bumi itu bulat. Dapat kita bayangkan ya, lawan arus jadinya yang menyatakan bahwa bumi bulat. Seperti yang itu ya, meskipun sebenarnya banyak belum yang percaya, tetapi mereka mendapat pertengahan dari paham sebelumnya, termasuk dimusuhi oleh Dewan Gereja karena dapat dianggap menyesatkan. Itu adanya dari bumi datar ke bumi bulat itu menyesatkan katanya. Nah, maka terbentuklah pendapat-pendapat dari ini. Yang pertama pandangan tentang bumi bulat ya, bergeser dari datar itu ke pandangan geosentris, dan dua ya ke pandangan heliosentris. Nah, tokoh yang geosentris dipelopori oleh yang pertamanya itu Anaximander 626 sebelum Masehi. Ini orang Yunani, filsuf juga. Nah, beranggapan paham geosentris ini memandang atau paham yang menyatakan bahwa bumi merupakan pusat peredaran dari benda-benda langit. Nah, intinya pandangan geosentris yang menyatakan bahwa pusat dari peredaran benda-benda langit atau planet-planet itu adalah bumi menurut paham geosentris. Setelah bumi datar itu ya, ada paham ini menyatakan bumi bulat. Nah, bumi bulat ini adalah pusatnya menurut paham ini. Nah, dalam ilmu astronomi ini teori geosentris dipaparkan oleh ilmuwan Yunani bernama Claudius Ptolemy, menganggap paham ini ya, bumi sebagai pusat jagat raya, meyakini bahwa semua benda langit mengelilingi bumi dan bumi merupakan pusat kekuatan alam semesta. Nah, geosentris pusatnya adalah bumi. Tokohnya Claudius Ptolemy. Paham geosentris ini sudah menguraikan tentang gerak bulan. Nah, udah dipelajari ya, gerak bulannya, planet dan matahari yang berotasi mengelilingi bumi. Pandangan geosentris bertahan sangat lama dan semua orang percaya, termasuk kalangan gereja serta teknokrat atau pemerintahannya. Nah, bumi sebagai pusat itu bertahan lama juga. Setelah paham bumi datar masuk, paham ini digantikan oleh paham geosentris bahwa bumi bulat dan bumi juga merupakan pusat dari peredaran benda langit. Karena keterbatasan alat pada masa itu memang sangat berpengaruh terhadap pengamatan benda-benda langit.
Apa? Karena jarak objek yang ada di langit begitu sangat jauh, maka benda-benda langit terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran bumi. Sehingga menurut paham ini tidak heran ya kalau kita mengatakan bumi yang ukurnya besar akan menjadi pusat bagi benda langit yang lebih kecil. Nah ini mereka menyatakan bahwa bumi pusat dari peredaran karena mereka menganggap bahwa bumi gede gitu, paling besar. Karena pada waktu belum ada teleskop yang canggih, jadi benda lain yang planet lain dianggap jauh lebih kecil dari bumi. Makanya mereka beranggapan bahwa bumi pusatnya gitu, karena benda lain lebih kecil dari bumi. Nah, setelah berabad-abad ada paham ini, muncul lagi paham yang baru, pandangan heliosentris. Nah ini. Nah, pemahaman manusia tentang alam semesta semakin bertambah seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan kemajuan ipteknya, ilmu dan teknologi. Setelah ditemukan teleskop, ilmuwan dan para astronom mulai lebih mendalami dan jeli dalam mengamati benda-benda langit. Gerak benda langit menjadi lebih rumit untuk dijelaskan dalam pandangan geosentris. Maka lama-kelamaan para astronom mulai melakukan kebenaran tentang paham geosentris. Nah, paham geosentris disanggah juga ada paham baru, yaitu yang lawannya heliosentris. Nah, siapa tokohnya? Heliosentris ini Nicolaus Copernicus yang menyatakannya, ilmuwan dari Eropa. Hidup dari tahun 1473 sampai 1543. Nah ini pandangan beliau itu melawan dari paham geosentris yang tadi terdahulu ya, dan menyatakan bahwa matahari sebagai pusat alam semesta. Ini berbeda sekali dengan paham geosentris, bahwa paham heliosentris menyatakan bahwa pusat dari peredaran bumi atau pusat dari benda-benda langit, planet ya, adalah matahari menurut paham ini, paham heliosentris. Menurut Copernicus, tokohnya, dan Galileo Galilei ya. Nah, pandangan ini dinamakan teori heliosentris. Namun ketika ia mempresentasikan pada pandangannya kepada gereja Katolik, ya, karena waktu itu pengaruhnya sangat kuat gereja ini, Copernicus mendapat kecaman keras dan akhirnya harus menerima hukuman mati dari Dewan Gereja. Mengapa? Karena menentang dari paham bumi sebagai pusat peredaran. Copernicus menyatakan bahwa bukan bumi sebagai pusat peredaran gerak benda-benda langit, tapi matahari. Nah, karena berbeda pendapat, akhirnya Copernicus mendapat hukuman. Tapi meskipun Copernicus telah tiada, konsep heliosentris mulai dipercaya dan banyak yang mempelajari lebih detail. Di antaranya adalah Galileo Galilei yang melanjutkan paham heliosentris ini. Dengan adanya penemuan teleskop yang lebih besar, Galileo mengamati benda-benda langit dan mempelajari teori Copernicus ini. Dipelajari lebih dalam, lebih jauh dengan alat-alat bantunya teropong jarak jauh ya. Hasilnya membuktikan bahwa teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus adalah benar menurut Galileo ini. Hasil penemuan Galileo tentang heliosentris tetap menjadikan pertentangan dengan Dewan Gereja pada waktu saat itu. Nah, dalam hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Maka Galileo juga ditangkap oleh Dewan Gereja di Roma, dan Dewan Gereja menyatakan bahwa teori heliosentrik tidak dapat dibuktikan sesuai dengan standar pengetahuan pada waktu itu. Sehingga Galileo dinyatakan bersalah dan anti kitab suci. Sama nasibnya seperti Copernicus juga ini, Galileo itu dihukum dan harus mencabut pernyataan bahwa pusat peredaran benda langit adalah matahari. Berarti harus mengakui pusat peredaran benda-benda langit adalah bumi, paham sebelumnya. Nah,
kemudian dari itu, menurut pandangan Galileo bahwa matahari sebagai pusat alam semesta dan pusat peredaran seluruh benda-benda langit. Nah, ini diyakini sampai sekarang nih, teori-teori ini ya, teori yang dibungkukan oleh heliocentris. Nah, ini pandangannya tentang itu. Nah, itu ya tentang paham geosentris dan paham heliocentris. Kita ulangi ini bahwa paham heliocentris, geosentris, pusat peredaran benda-benda langit adalah bumi yang menyatakannya ya. Nah, yang keduanya bertentangan dengan paham itu, paham heliocentris yang mengungkapkan bahwa pusat peredaran benda-benda langit matahari. Nah, itu ya perbedaannya. Itu perkembangan dari penelitian tentang pergerakan benda-benda langit ya. Yang pertama kita ulangi lagi bahwa menyatakan pertama sekali itu bahwa bangsa Yunani kuno, Mesir kuno, bahwa bumi itu datar. Nah, ditentang oleh paham geosentris, menyatakan bahwa bumi bulat, tapi pusat peredarannya adalah bumi, menurut geosentris. Ditentang lagi oleh paham heliocentris, sama bumi bulat, tapi pusat peredarannya adalah matahari. Nah, itu tentang teori-teori tentang bumi kita ini ya. Nah, teman-teman sekalian, tentang pergerakan dari bumi, terus pokok bahasan geosentris dan heliocentris. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan kalaupun tidak itu, kalian bisa membuka link modul yang telah minggu kemarin Bapak sharekan. Di sana dapat dibaca tentang teori-teori ini di buku modul seri 3 kalau salah, planet bumi, tentang planet bumi. Kemudian kita beranjak yang sub pokok bahasan yang keduanya atau B, tentang rotasi dan revolusi bumi itu sendiri. Nah, kita lihat dulu, ada sedikit ini pencerahan. Kalaupun tidak dipanjang lebarkan hari ini, kita dilanjutkan untuk minggu depan ya, tentang rotasi dan revolusi bumi ini. Dikhawatirkan terlalu banyak materi dari pelajaran pertama sampai yang terakhir ini, jadi tidak panjang-panjang Bapak menyampaikan. Tapi untuk yang sub pokok bahasan ini tentang rotasi dan revolusi bumi, kita lihat dulu pemaparan awalnya sebelum minggu depan atau minggu selanjutnya kita lanjutkannya. Ini ada sedikit video ini. Buku 3.
Ya, para peserta didik sekalian, itu tentang rotasi dan revolusi bumi beserta akibatnya, gambaran awal yang kita akan pelajari secara garis besar kalau tidak ada halangan dan hambatan ke depan ya. Untuk hari ini Bapak cukup sekian dulu untuk mata pelajaran geografi. Silakan link materi hari ini dan latihannya sudah Bapak sharekan di setiap kelas atau ke wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini kita dapat terus semangat belajar, sehat selalu, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf, penjelasan tentang materi pada hari ini agak pendek berhubung ada sesuatu hal. Nanti kalian dapat mempelajari langsung saja di link modul yang sudah di-sharekan minggu kemarin ya, buku 3 geografi tentang planet bumi. Demikian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Doa wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri ya yang telah menyampaikan materi dari awal sampai akhir sekarang ya, dari tadi mulai matematika, sosiologi, tata busana, dan geografi. Ya, mungkin untuk pertemuan sekarang itu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi absennya ya. Tinggal klik nama dan kelas di kolom komentar nanti. Kemudian untuk tugas dikerjakan. Jangan lupa. Selalu jaga kesehatan. Jangan bergerombolan ya. Tetap pakai masker. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kami mohon maaf jika tadi ada sedikit kendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.